Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Setelah saya bikin konten mengenai unboxing sekaligus gaming test dari HP yang satu ini, si Samsung M33 5G, banyak di antara kalian yang mengatakan bahwa HP ini tuh downgrade dari seri sebelumnya, yaitu Samsung Galaxy M22. Masa sih HP sekeren ini downgrade? Apakah benar demikian? Nah, di video kali ini kita akan ngebahas HP yang satu ini, yaitu Samsung Galaxy M33 5G. Sekaligus saya pengen ngasih experience setelah saya pakai HP ini kurang lebih 1 mingguan. So, daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Sebelumnya perlu kalian catat nih, si Samsung Galaxy M33 5G ini sudah tidak mendapatkan kepala charging karena memang Samsung katanya itu peduli dengan lingkungan. Padahal cuman gimmick belakang aja kayaknya. Yang pertama kita bahas dari yang paling mendasar dulu, yaitu dari segi desain. Jadi kalau menurut saya Samsung Galaxy M33 5G ini bukanlah HP yang downgrade kalau kita lihat dari segi desain, malah upgrade kalau menurut saya. Kita bisa lihat dari segi desainnya aja nih. Memang kalau misalkan sekilas Samsung Galaxy M33 5G ini membawa desain yang hampir sama seperti Galaxy M22. Ya memang ini ciri khas dari seri M ya guys ya. Di sini ada konfigurasi quad kamera yang bentuknya ngotak di bagian pojok kiri atas. Namun di sini ada bagian yang menurut saya tuh saya sangat suka dengan Samsung Galaxy M33 5G ini, yaitu tekstur dari bagian belakangnya HP ini. Karena di sini bener-bener terkesan solid dan gagah gitu saat digenggam. Tekstur seperti ini kita bisa temukan di Samsung Galaxy seri A aja. Tapi melalui Samsung Galaxy M33 5G ini kita bisa merasakan feel yang cukup terkesan mewah saat menggenggam HP yang satu ini. Namun yang cukup disayangkan di sini bagian belakang dari Samsung Galaxy M33 5G ini agak sedikit gampang baret. Di sini selama 1 mingguan saya nggak pakai casing nih HP, udah kerasa tuh baretnya ada di mana-mana. Yap, cukup disayangkan banget ya memang guys ya. Jadi saran saya ketika kalian beli Samsung Galaxy M33 5G ini, jangan lupa beli casingnya juga. Karena memang di dalam paket pembelian kita tidak mendapatkan silikon bening ataupun hard case guys ya. Jadi memang bener-bener polosan nih HP pas waktu kita unboxing. Terus juga untuk anti goresnya pun juga di sini nggak terpasang ya guys ya. Jadi ya kayaknya emang harus beli terpisah deh. Lalu buat kelengkapan port, HP ini tuh udah lengkap banget kok. Di sini ada lubang jack 3,5 mm, ada lubang speaker, ada lubang USB Type-C, ada tombol power yang menyatu dengan fingerprint, volume up and down. Terus juga ada slot SIM card yang bisa dual SIM dan satu SD card. Jadi secara keseluruhan kalau dari segi desain, material yang diberikan dan juga segi port, HP ini tuh udah cukup memuaskan banget. Cuman ya balik lagi sih ya, untuk masalah desain HP ini tuh hampir sama seperti Galaxy M22. Lanjut ke bagian sisi layar. Nah, kalau dari segi layar, HP ini tuh memang bisa dikatakan downgrade ya dari seri sebelumnya, yaitu Samsung Galaxy M22. Yang dimana di Samsung Galaxy M22 dia udah pakai panel Super AMOLED dengan refresh rate 90 Hz. Namun di Samsung Galaxy M33 5G ini untuk panelnya downgrade menjadi panel TFT dengan refresh rate 120 Hz. Resolusinya udah pakai resolusi Full HD Plus dengan proteksinya di sini upgrade ya guys ya, yaitu menggunakan Corning Gorilla Glass seri 5. Memang sayang banget ya guys ya, Samsung Galaxy M33 5G ini downgrade-nya cukup lumayan drastis nih kalau kita lihat dari segi layar. Apalagi yang di downgrade itu adalah panel loh. Ya, panel itu yang paling penting kalau menurut saya. Mending deh kalau downgrade-nya ke panel AMOLED. Ini enggak, langsung turun ke panel TFT. Aduh, cukup sedih banget sih kalau misalnya kita lihat spesifikasi dari layar si Samsung Galaxy M33 5G ini. Tapi mau gimana lagi? Ya mungkin buat neken budget juga ya guys ya, karena nilai jual dari HP ini tuh bukan dari segi layarnya aja, karena banyak bagian lain yang nantinya kita bakalan bahas ya guys ya. Namun demikian, walaupun panelnya di sini pakai panel TFT LCD, tapi kualitas yang diberikan itu beda banget dengan panel IPS yang ada di pasaran ya. Di sini kalau misalkan bisa saya nilai, panel TFT dari si Samsung Galaxy M33 5G ini hampir sama seperti panel AMOLED. Bahkan saya bisa menyebutkan bahwa ini adalah panel TFT semi AMOLED. Soalnya buat diajak kebutuhan nonton film, di sini bisa menghasilkan kualitas gambar yang oke dan ciamik banget. Lalu buat dipakai di outdoor pun juga di sini masih terlihat cukup jelas dari segi layarnya si Samsung Galaxy M33 5G ini. Apalagi buat diajak scrolling
scrolling sosial media, browsingan, ataupun yang lain sebagainya. Karena refresh rate dari HP ini tuh udah manjain banget, yaitu 120 Hz. Jadi ya udah aman banget sih harusnya di atas kertas. Cuman panelnya aja pakai panel TFT. Oke, kalau dari segi layar memang HP ini tuh tidak memuaskan ya guys ya, dan bisa dibilang downgrade-nya cukup lumayan drastis. Lain cerita kalau dari segi SoC alias performa, karena SoC dari HP ini menggunakan Exynos 1280 5G dengan pabrikasi 5 nanometer, yang dimana ini adalah SoC yang sangat upgrade dari seri sebelumnya yang masih pakai Helio G80. Performanya sendiri nggak usah diragukan lagi lah ya. Untuk skor Antutunya sendiri kita mendapatkan skor di angka 330 ribuan. Harusnya udah memadai banget buat kebutuhan ngegame ataupun penggunaan sehari-hari. Buat main game sekelas Mobile Legends kita masih mendapatkan settingan high dan memang belum tembus ke settingan ultra. Terus juga buat masalah FPS-nya pas main game Mobile Legends udah stabil banget di angka 60 FPS. Buat main game PUBG Mobile memang di sini untuk settingannya masih mentok di settingan smooth high aja, belum bisa ke settingan smooth ultra ataupun smooth extreme. Ya ini menjadi salah satu PR besar ya buat Samsung agar cepet-cepet bisa update buat game PUBG Mobile ini. Namun kalau buat main game Genshin Impact dengan settingan lawas 60 FPS, rata-rata FPS yang didapat itu di angka 39 sampai 51-an FPS. Ya FPS ini cukup lumayan oke lah ya buat HP sekelas 3 jutaan kalau menurut saya. Jadi kalau kita lihat memang dari segi performa Exynos 1280 5G ini udah memadai banget dan bisa bersaing dengan Snapdragon 695 ataupun Dimensity 700 5G. Kalau ngomongin soal performa nggak luput dari yang namanya suhu dong ya. Nah, suhu dari Samsung Galaxy M33 5G ini nggak terlalu panas buat di push main game itu, ya cukup adem lah suhu dari HP ini. Hal ini mungkin dibantu dengan ukuran bodi yang cukup lumayan tebal. Lalu buat baterai sendiri, di sini memiliki kapasitas sebesar 5000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 25 watt. Di atas kertas buat spesifikasi baterainya ini udah cukup memadai banget ya guys ya. Di sini buat screen on time-nya itu bisa bertahan hingga 8 sampai 10 jam dalam penggunaan ringan dengan menggunakan refresh rate 60 Hz. Namun kalau misalkan kita menggunakan refresh rate 120 Hz, baterainya itu bisa bertahan cuman sekitaran 6 sampai 7 jaman aja. Ya cukup lumayan irit dan gak boros-boros banget sih ya. Terus juga buat pengecasan chargingnya pun juga cukup lumayan cepat ya guys ya, berkat 25 watt fast chargingnya. Di sini buat pengisian 20% sampai 95% itu memakan waktu sekitaran 1 jam 25 menitan aja. Sekarang kita pindah ke bagian sisi kamera yang cukup lumayan penting nih, dan ada bagian yang di-upgrade dari Samsung Galaxy M33 5G ini. Nah, buat konfigurasi kameranya di sini memiliki setup quad kamera dengan kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel, 5 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa depth, dan 2 megapiksel untuk lensa makro, serta 8 megapiksel untuk kamera selfie guys ya. Buat hasil fotonya sih kalau menurut saya guys ya, si Samsung Galaxy M33 5G ini cukup lumayan oke. Di sini dynamic range-nya cukup luas, warnanya juga cukup kontras, dan detailnya pun juga dapat sih ya. Ya menurut saya buat hasilnya ini cukup lumayan bagus lah dari Samsung Galaxy M33 5G ini. Buat lensa ultrawide-nya pun juga udah cukup memadai banget lah ya buat HP sekelas 3 jutaan. Dan buat hasil kamera malamnya juga kalau misalnya kita perhatikan di sini memang tidak terlalu bagus-bagus banget. Terus juga buat hasil perekaman videonya di sini stabil ya guys ya. Kalau misalnya kita rekam di resolusi Full HD plus 30 fps. Namun kalau misalnya kita menggunakan 60 fps, di sini buat fitur stabilisasinya nggak aktif ya guys ya. Dan untuk perekamannya di sini cuma mentok di resolusi Full HD plus aja guys ya. Nah, kalau ini adalah hasil perekaman kamera ultrawide-nya dari Samsung Galaxy M33 5G di resolusi Full HD plus 30 fps. Ya hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kita lihat memang stabil banget ya guys ya. Oke guys, jadi ini hasil perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy M33 5G di resolusi Full HD plus 30 fps. Dan kalau kalian lihat untuk hasilnya sangat-sangat stabil di kamera depan, dan ya hasilnya cukup bagus. Fitur dari kameranya pun juga di sini tergolong cukup lumayan banyak nih. Di sini ada mode pro, sekali pengambilan, mode malam, dan juga masih banyak lainnya. Kesimpulannya, apakah HP ini benar-benar downgrade?
Kalau bisa tekan downgrade sih memang ada bagian yang cukup lumayan parah downgrade-nya, terutama dari segi layar dari Samsung Galaxy M33 5G ini. Namun banyak bagian yang cukup lumayan upgrade nih, terutama dari segi performa. Performanya di sini bener-bener upgrade dan jauh banget upgrade ya guys ya. Terus juga di sini kalau dari segi kameranya pun juga ada upgradean, namun memang upgradeannya tidak terlalu banyak. Yap, dari segi desain dan juga tekstur dari Samsung Galaxy M33 5G ini ada sedikit lumayan upgrade, dan saya lebih suka dengan desain Samsung Galaxy M33 5G ini karena kelihatan kalem dan sangat elegan gitu loh. Yap, kalau bisa dikatakan HP ini downgrade atau enggak, ya 70% upgrade, 30% nya downgrade ya guys ya. Cuman gak apa-apa, walaupun begitu saya bisa katakan HP ini worth it buat dibeli karena performa dari HP ini tuh nggak main-main guys. Exynos 1280 5G adalah SoC yang ngebut kalau menurut saya. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @samtekno jika teman-teman itu pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. And goodbye.